Pak, rumahnya kapan bisa ditempati? Ya nanti Pak akhir bulan. Wah, saya semakin 2 kali mimpi berarti aku dapat punya rumah ini. Aku sama istri saya, "Mi, dapat rumah ini, rumahnya sudah siap ditempati," gitu. Akhir tahun gitu. Nah, ketika ke dokter itu akhir tahun kan, Bu, kontrol, "Pak, Dok, kok saya ngalami gini 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 gini." Terus dicek lah sama dokter. "Ya, betul, Bu. Ini Ibu hamil. Memang janinnya belum kelihatan, tapi rumahnya sudah siap ditempati." Itu omongan yang sama yang saya dapat di mimpi. Ketika dokternya ngomong gitu, nah maksudnya ini. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Yudi. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Bertemu lagi dengan saya, Pastor Tina Agung Purnomo dalam Podium, Podcast Holy Stadium. Hari ini saya punya narasumber yang menarik karena saya melihat satu proses itu sesuatu yang berharga. Apalagi itu proses kehidupan seseorang. Karena dari proses itulah dia mengalami perubahan bentuk. Dari tadinya tidak berbentuk sampai berbentuk. Seperti ulat berubah menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Kalau orang lihat ulat, enggak lihat sesuatu yang indah. Tapi begitu lihat kupu-kupu, dia lihat sesuatu yang indah. Tapi di mana dari mulai yang indah itu? Dimulai dari seekor ulat. Nah, hari ini saya pengen mendengarkan akan satu proses dari kehidupan seorang penyiar radio Rema yang bernama Yudi. Karena dia mengalami proses yang cukup panjang dan menarik untuk diperhatikan, menarik untuk didengar. Karena ini proses yang tidak mudah, tapi kita ngerti semua orang akan masuk di dalam proses yang menjadi lebih baik. Ya, kita dengarkan. Ya, Yudi. Ya, Bu. Ayo ceritain bagaimana pertama kali bisa bergabung dengan Radio Rema, ya, sampai akhirnya dari teknisi pertama, terus jadi penyiar. Setelah penyiar jadi program director. Setelah program director jadi nge-MC sekarang. Wah. Ya, Bu. Nah, ayo ceritain gimana prosesnya pertama kali itu. Iya. Terima kasih Pastor Tina untuk kesempatannya. Ini sesuatu yang luar biasa buat saya, tidak bermimpi sebelumnya ada di sini ya. Tapi memang itu proses yang sangat panjang, Bu. Jadi bahkan sampai sekarang itu saya kalau bisa jadi MC, bisa jadi penyiar itu jauh di luar impian saya sebelumnya. Karena nggak pernah punya impian seperti itu. Saya basic orang yang sangat minder, Bu. Mungkin orang yang lihat saya sekarang itu, wah Yudi tuh pede dan sebagainya. Tapi sebetulnya saya ini basic orang yang sangat minder gitu ya, sangat pemalu. Untuk tampil di depan itu ketakutannya luar biasa. Itu pasti keringat akan keluar gitu banyak gitu. Jadi saya merasa dari gambar diri yang salah. Karena saya merasa itu ya kan saya seperti Ibu tadi ketika Ibu bilang tidak berbentuk. Memang sebenarnya saya secara personal waktu itu juga merasa tidak berbentuk, Tidak kelihatan juga bentuknya urus, ya kan. Saya merasa hitam gitu kan. Waktu itu rambut saya itu juga agak susah. Saya menemukan model rambut yang tepat buat saya itu susah waktu itu. Jadi saya ketika saya melihat di cermin, saya nggak tahu kenapa kok saya jadi minder, kok saya seperti ini ya gitu ya. Jadi minder ketika harus di depan dilihat banyak orang itu sesuatu yang buat saya itu menakutkan gitu. Jadi ketika saya bisa seperti sekarang ini, memang itu seperti Pastor sampaikan itu proses gitu, proses yang panjang. Sampai satu titik akhirnya saya ngerti bahwa gambar diri itu bukan, nilai hidup kita itu bukan dari penampilan kita, bukan dari model rambut kita, bukan dari barang yang kita pakai, tetapi karena ada Tuhan Yesus dalam hidupmu gitu. Ketika kamu ngerti bahwa Yesus itu dalam hidupmu, itu yang paling berharga. Nah, sejak itu saya ngerti, oh mulai iya, pede, mulai pede gitu, mulai pede, mulai berbentuk, Bu. Itulah seperti itu. Nah, kemudian waktu itu memang orang tua sebetulnya sempat ngomong ke saya, karena kan orang tua juga sederhana juga, jadi nggak usah kuliah, kuliah itu mahal gitu kan. Saya ingat nenek saya juga bilang gitu, STM saja, karena kan berpikirnya STM itu langsung kerja. Tapi dari diri saya sendiri saya nggak mau. Saya ini orang yang punya mimpi besar sebetulnya, Bu. Jadi tapi saya nggak mau. Saya mau kuliah. Nggak bayar aja mimpi ya. Mimpi betul. Saya untuk hal ini dalam tanda kutip
tidak nurut ya. Karena saya pengen kuliah, tapi dengan biaya saya sendiri. Saya ngerti bahwa orang tua saya tidak bisa membiayai, nggak apa-apa, tapi saya punya mimpi, saya mau kuliah, saya akan biayai kuliah saya sendiri. Tapi saya nurut sama orang tua saya tetap sekolah STM gitu ya. Dan bersyukur diterima di satu STM jurusan mesin produksi. Memang nggak ada hubungannya dengan teknisi gitu. Nah, lulus itu belum langsung kerja. Jadi lulus itu pokoknya saya punya niat itu, tekad setelah lulus STM, setelah lulus SMA saya nggak mau ngerepoti orang tua. Ya kalau urusan makan, tidur masih ikut, tapi untuk hal-hal yang lain saya nggak mau, saya mau berjuang sendiri. Saya ngelesi sama antar jemput anak sekolah, Bu. Naik sepeda, karena kan waktu itu masih punya Ngantar sepeda. jemput anak sekolah terus gimana caranya? Iya, naik sepeda ada boncengannya. Jadi orang tuanya mau, waktu itu kan saya ngelesi gitu kan, orang tuanya single parent. Jadi Biasanya antar jemputnya mobil ini betul, sepeda. Saya naik sepeda waktu itu. Mau nggak? Karena kan single parents, nggak ada papahnya. Aku kerja, bisa nggak? Ya saya punya sepeda, Bu. Kalau ibu mau nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting anakku mbok antar pagi, terus mbok jemput sekalian dilesi. Oh iya Bu, ya saya mau. Ya nggak apa-apa. Ya intinya saya punya uang sendiri gitu loh, Bu. Buat jajan, buat apa, saya nggak ngadain orang tua lagi. Itu saya jalani. Ya itu yang lain ngantar jemput, ada motor, ada mobil, saya naik sepeda antar jemputnya. Tapi saya baru dengerin saya pernah lewati itu, Bu. Jadi ini buat cerita untuk anak-anak saya juga. Papamu ini pernah kerja antar jemput naik sepeda. Terus kemudian selesai itu lulus. Lah waktu itu ada Permata dan Radio Rema. Itu Pak Basri sampaikan butuh teknisi. Ya saya waktu itu kan karena posisi belum ada pekerjaan tetap, ya sudah saya melamar. Waktu itu jam itu Pak Sugi ceritakan wawancara, diceritakan nanti tugasnya begini, instalasi begini. Nah kemudian itu saya tahun berapa? 2001 Bu. 2001. Kemudian saya sampaikan, saya jujur entah polos, saya ngomong, Pak, apa yang Bapak sampaikan itu semua saya tidak paham. Karena saya kan basicnya mesin produksi, bubut, itu belajarnya itu. Tapi yang Bapak sampaikan itu saya nggak paham. Pak Sugi bilang, ya sudah kalau kamu mau lamar saja, kalau enggak pun juga nggak apa-apa. Lah saya berpikir, lah saya kan nggak punya pekerjaan, ya sudah saya melamar saja. Akhirnya saya terus buat lamaran, kok diterima, ya sudah. Kamu volunteer dulu aja, ya akhirnya saya mulai di Radio Rema sebagai volunteer. Nah, dan teknisi itu kan harus bisa macam-macam kan Bu. Nah, makanya saya kadang tuh sering ngomong ke diri saya itu teknisi abal-abal. Ya karena satu, ya buta warna. Yang kedua, saya itu nggak berani ketinggian. Yang ketiga, saya takut listrik. Loh, buta warnanya dari kecil memang? Saya nggak tahu sampai saya STM itu baru tahu kalau saya buta warna. Karena kan ketika dites itu loh kok warna-warna. Waktu ujian SIM umur 17 tahun saya baru tahu kalau saya itu buta warna. Jadi sebelumnya kan karena tidak pernah berurusan dengan warna ya. Tapi begitu ujian SIM itu kan, kalau ujian SIM ada Bu yang lembar pertama ini angka berapa, yang ada warnanya bulat-bulat. Lama nggak pernah orang tuanya ngomong, ambilin yang hijau itu. Nggak pernah. Jadi nggak pernah. Jadi nggak tahu baru pas ujian SIM itu. Loh kok ternyata ada ya seperti ini ya. Loh kok aku nggak bisa lihat angkanya. Ternyata itu buta warna. Saya baru tahu. Ya itu waktu ujian SIM itu saya baru sadar, saya buta warna ternyata gitu. Nah, tapi kok yang anehnya itu saya nggak tahu waktu ujian STM itu kan juga tes kesehatan. Lah di dokter itu juga nunjuk warna-warna. Kok pas ditunjuk tuh warna yang saya tahu kan, warna-warna primer saya tahu, merah, kuning, hijau, biru. Itu tahu yang ditunjuk ini warna yang campuran gitu, ungu gitu, bingung. Terus kemudian ada hijau pupus, hijau lumut, itu saya udah nggak paham itu Bu. Nah tapi kok ya masuk STM, saya juga anugerah Tuhan yang luar biasa gitu. Akhirnya itu, tapi ya itu tadi STM kok buta warna, teknisi kok buta warna, nggak manjat-manjat nggak berani ya kan, sama listrik takut. Lah padahal itu kan pekerjaannya itu lah, terus ngapain? Tapi ya sudahlah, karena diterima ya sudah, saya volunteer, pokoknya bantu disuruh apa saya kerjakan. Saya ingat itu mboboi tembok itu Bu, jadi mau buat tempat air gitu, tembok saya boboi, jadi pakai pahat sama itu. Ya itu yang saya kerjakan setiap hari waktu itu di Permata. Itu yang hasil karya saya salah satunya ya, karena bisanya cuman itu, yang lain nggak bisa. Sampai satu titik saya ini nggak tahu suka bantu gitu. Jadi waktu tidak ada kerjaan, saya suka nongkrong di radio gitu. Ada operatornya itu waktu sering ada kegiatan yang lain. Pak maaf kalau saya terima telepon boleh? Oh boleh, nggak apa-apa. Akhirnya saya terima telepon, ada tamu terima telepon. Nah kemudian
sering berjalannya waktu sebulan kalau nggak salah Bu, sebulan. Jadi saya masuk kan Desember 2001. Lah 2002 itu ada satu teman scriptwriter ini keluar. Scriptwriter keluar, lah teman yang operator ini jadi scriptwriter. Operator kosong. Udah Yudi aja jadi operator. Ya sudah, sejak itu saya nggak teknisi, senang banget saya nggak teknisi. Karena saya nggak bisa. Akhirnya jadi operator. Nah, operator yang dulu itu beda dengan operator sekarang di radio. Operator sekarang kan semua serba komputer. Iya. Kalau operator zaman dulu itu memang tugasnya berat. Selain terima telepon, terima request itu kita tulis Bu. Request pendengar itu kita tulis di kertas, nanti kita kasih ke penyiar. Doa pun dulu doa orang telepon saya tulis, saya kasih ke penyiar, saya rekap lagi gitu. Tapi pokoknya saya orangnya itu nomor satu modelnya mau belajar lah, pokoknya mau belajar gitu. Belajar apapun, terus kemudian saya rekap, saya tulis, sampai akhirnya lama-lama kan berkembang, sekarang sudah semua masuk HP, jadi lebih mudah gitu. Jalan. Pokoknya semua tugas yang diberikan itu saya tidak melihat sebagai beban, tapi sebagai sebuah kepercayaan. Gitu. Waktu itu saya ingat kalau Pak Agung itu kan bukunya dari khotbah beliau kan dibukukan Bu. Jadi ada yang ngetik kan. Waktu itu dikasih, Yud, bisa nggak kamu ngetik? Bisa Pak. Ya sebetulnya cuma sekedar bisa. Orang kan zaman dulu kan nggak semua orang pegang laptop. Komputer itu barang mewah lah, laptop itu juga barang mewah gitu kan, jadi nggak begitu paham. Ya saya ngetik bisa Pak, tapi akhirnya saya belajar Word itu, saya belajar satu-satu, saya buka file, kalau saya ketik ini itu muncul apa, kalau saya ketik ini muncul apa, saya ketik ini muncul apa, terus nanti kalau nggak tahu saya nanya, akhirnya sampai tahu, oh iya seperti itu. Saya jalan operator, terus kemudian ada satu teman MD yang keluar. MD itu musik director, tugasnya itu ngerjain semua lagu-lagu yang diputar di Radio Rema, nanti hubungan dengan PH artis yang akan mempromosikan lagunya gitu. Lah saya hanya bantu karena kan ada yang kosong, akhirnya bantu. Akhirnya saya operator juga nyambi bantu MD itu jalan beberapa lama. Teman produksi yang keluar. Yudi training produksi mau? Ya mau. Pokoknya saya maunan orangnya pokoknya. Mau belajar ya mau gitu. Akhirnya belajar bikin iklan, bikin promo, editing khotbah gitu. Jadi akhirnya ya saya operator, iya terima telepon, iya mengerjakan tugas operator, iya mengerjakan tugas MD, iya mengerjakan tugas produksi, iya gitu. Dan tetap dapatnya sama gitu. Tapi saya nggak masalah gitu. Buat saya ini kepercayaan bukan beban gitu. Terus akhirnya itu belum siaran kan Bu, sampai akhirnya populasi penyiar cowok zaman itu sedikit pada kemana-mana, maksudnya pada keluar dan sebagainya. Lah Yudi gak wes di training penyiar, mau Yud? Mau lah pokoknya saya mau di training penyiar. Dan waktu itu sempat ngerasa juga penyiar cadangan gitu. Jadi penyiar, kalau ada penyiar yang datang saya ya operator lagi, tapi kalau pas nggak ada saya siaran gitu. Jadi tapi saya nggak pernah menganggap saya ini penyiar cadangan, tapi ya pokoknya saya penyiar, ini kesempatan. Tapi memang lancar, memang bisa. Iya kan, karena proses belajar. Jadi saya ingat siaran pertama kali itu memperhatikan terus. Ngono toh gitu. Tapi kan ikut training juga Bu. Training juga. Nah, siaran pertama saya itu lucu. Siaran pertama saya itu nutup radio. Jadi kan waktu itu kan kosong kan karena operator kan tinggal di situ, radionya, penyiarnya pada nggak ada. Terus datanglah pimpinannya waktu itu. Loh kok sepi gitu kan. Dulu kan belum zaman komputerized seperti sekarang bisa ditinggal Bu. Yudi bisa siaran? Iya saya sudah di training Pak. Ya udah tutup, bilang ke pendengar siaran kita hari ini sampai jam segini, langsung sudah kamu pulang. Itu jadi saya siaran pertama nutup radio. Waktu itu jam piro ya? Jam 10? Enggak Bu, jam 4 sore. Oh, harusnya kan karena kita masih awal gitu. Enggak, ya? Bukan. Enggak. Karena penyiarnya nggak ada, pada pulang. Nggak tahu pada kemana gitu loh. Karena nggak ada penyiar, pemimpinnya mungkin ngeliat, loh ini kok radio kok nggak ada penyiar, sudah tutup aja gitu. Sambil agak marah gitu sebetulnya. Karena kok nggak ada yang siaran. Sebenarnya siarannya ya rutin sampai malam. Tapi kan karena nggak ada penyiar, pas naik kok marah. Nggak ada orang, sudah tutup aja. Ya tutup. Lah akhirnya saya siaran langsung nutup. Jadi hari itu pertama kali siaran nutup radio. Itu yang tidak terlupakan. Nah, akhirnya sampai terus akhirnya sampai ya akhirnya itu tetap saya mengerjakan itu operator, iya saya kerjakan, MD saya kerjakan, produksi saya kerjakan, siaran saya kerjakan, siaran malam, siaran pagi. Waktu itu kan juga belum punya
motor ya saya jalan pagi jam 4 naik sepeda, ya pulang jam 12 juga naik sepeda karena waktu itu memang masih punya itu gitu. Iya. Tapi ya sering berjalannya waktu, jalan-jalan terus akhirnya kan yaitu bagian bantuin program director juga, akhirnya juga ada yang keluar akhirnya sampai sekarang di program director itu. Nah, ada cerita nggak yang menarik yang, aduh saya kalau inget ini kayak tadi itu kan pas pemimpinnya marah, justru karena dia marah kita dapat kesempatan yang terbuka yang pertama kali gitu kan. Iya. Saya kan tadi yang pertama saya itu modelnya belajar, mau belajar. Terus yang kedua itu ayat yang saya pegang itu segala sesuatu yang jumpai tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah itu dengan segenap hati. Apapun itu. Jadi pokoknya kalau itu dipercayakan samamu, ya kerjakan dengan segenap hati, kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu kan. Awalnya pun masuk ke MC pun juga hal yang sama. Iya, sekarang MC ya kan. Itu kan waktu itu awalnya pasar murah, Bu. Oh, Ada pasar murah kan, jadi pasar iya. murah, MC kemana-mana, ya itu dari itu belajar. Oh disuruh ini berangkat, sekali lagi semua yang diberikan itu tidak dianggap sebagai sebuah beban, tapi sebuah kepercayaan gitu, sebuah kepercayaan yang dikerjakan. Jalan-jalan terus kan karena sering akhirnya ada yang nawarin untuk MC profesional, akhirnya kan jalan-jalan terus akhirnya sampai sekarang. Nah itu yang cerita yang paling menarik pernah sama Bapak almarhum Pak Priyambodo. Kita itu nge-MC di daerah Meranggen, Bu. Jadi kita waktu itu kan ada kalau MC itu kan waktu itu sepaket sama Woro-Woro. Nah waktu itu ada Tosa, Tosa yang dikirim ke sana, nanti pulangnya ada yang bawa pulang. Tosa itu apa? Mobil roda 3, motor roda 3, Bu. Motor roda 3. Nah waktu itu kan terus acara singkat cerita acara selesai lah. Ini kan Tosa harus dibawa pulang, ada yang minjemin waktu itu, pokoknya kan dikembalikan ke HS atau gimana. Nah nggak ada yang bawa pulang, terus akhirnya yang bawa pulang ya Pak Pri dan saya. Naik Tosa kan sendirian berarti? Saya di belakang, Bu. Di belakangnya ada Pak Pri ada di yang depan, saya di belakang. Jadi orang kan nanya, MC-nya naik apa? Orang kan berpikir MC itu kan naiknya mobil atau apa, naik Tosa. Jadi Pak Pri di depan, saya di belakang, dan Woro-woro hujan. Ya? Bawa speaker Pulang gitu Bu. kan? Enggak, itu pulang MC. Jadi, pulang MC. Ya, pulang MC. Jadi kan orang berpikir MC-nya naik apa ini? Oh, MC kan kalau orang di pikiran orang kan MC naik motor, naik mobil atau apa, naik Tosa. Pakai helm di belakang dan itu hujan, tapi pengalaman yang menyenangkan gitu, itu pengalaman yang sangat berkesan sih ngelakuin itu salah satunya. Terus habis itu pasar murah itu juga ya. Terus jalan. Jadi saya percaya bahwa itu lakukanlah yang terbaik dalam setiap kesempatan, maka itu akan membawamu kepada kesempatan-kesempatan terbaik dalam hidupmu. Yes, betul. Jadi dari itu kan kesempatan akhirnya kan berkesempatan MC sama menteri, kesempatan MC. Oh, iya? Iya pernah Bu, sama ada ya pasar murah juga, ada Pak Menteri, ada Pak Gubernur, ada Wali Kota. Nah kan awalnya kan juga ada MC dari kampung-kampung yang orang nggak lihat gitu kan, MC kampung-kampung, tapi dikerjakan ya. Apapun yang dikerjakan, jumpai tanganmu kerjakan segenap hati. Sampai akhirnya ya itulah, sampai terbuka kesempatan sampai seperti sekarang. Iya, memang betul. Kalau kita ini dikasih satu tugas gitu, sudah jangan jadikan beban, tapi ini kepercayaan. Iya. Saya ingat juga belajar jualan di pasar murah itu, kan enggak biasa toh. Iya. Jualan ki piye ya, Coro? Oh, akhirnya ngerti saya. Oh, barangnya dinaikkan gitu ya. Ayo ini beli 5.000. Iya. Oh, gitu caranya. Begitu melangkah sekali, kedua kali, ya sudah lama-lama akhirnya terus jadi terbiasa dan sudah ngerti gitu loh. Ya toh? Iya. Nah, dari situ rupanya kita tidak pernah mikir ada kesempatan lain yang terbuka. Misalnya nge-MC. Nge-MC pertama kali di mana? Kalau yang secara nge-MC profesional untuk acara pernikahan dan lain sebagainya itu waktu itu satu pernikahan jemaah anaknya Pak Sugi dan adiknya Pak Victor. Oh. Itu pertama kali saya ingat 10. Itu pertama kali nge-MC, itu pun juga karena belum profesional banget ya, jadi bajunya juga dikasih, dasinya dikasih.
jasnya dipinjemin ya kan. Kan masih karena masih perdana banget gitu. Tapi ya saya bersyukur Tuhan tuh buka kesempatan yang saya nggak pernah berpikir sebelumnya, sekali lagi saya nggak pernah berpikir sebelumnya, tapi di situ akhirnya kan belajar, oh akhirnya mulai nabung, oh berarti beli jas, mulai nabung, beli outfit buat MC gitu. Nah sekarang ini terus di radio bagian apa yang kamu kerjakan di Radio Rema? Sekarang masih program director, masih siarannya masih siaran masih terus. Di acara apa? Malam Bu, hari Minggu malam soto yang karaoke itu. Siang juga masih, produksi juga masih, bikin khotbah segala macam skrip ya, pokoknya apapun yang yang diberikan, yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakan. Ini sama seperti podcast ini kan juga sebetulnya sama Bu. Maksudnya kan ini bukan sebagai sebuah beban tapi sebuah kepercayaan. Sampai akhirnya saya ada di sini kan juga. Karena ini sebuah kepercayaan. Anak-anak gimana ngelihat papinya? Oh, papiku MC itu. Mungkin itu belum papiku. paham sih Bu ya. Masih mungkin Umur berapa sih anaknya? Yang paling besar kelas 3. Kelas 3. Iya, kelas 3 terus? Pokoknya lahirnya 2013, 2016, 2018, 2020. Anaknya 4. Betul. 4 Dan itu orang. Setiap anak tuh punya cerita menarik Bu sebetulnya. Oh ya? Apa yang menarik? Yang menarik ya ini jadi anak Ibu ya. Karena memang buat saya ini juga luar biasa gitu ya. Tapi saya bersyukur dapat ayat bahwa anak itu adalah rezeki dari Tuhan, itu pemberian Tuhan, upah dari Tuhan, ini yang saya pegang. Lah ini dari anak pertama Ibu. Anak pertama itu kan karena orang setelah menikah, saya menikah 2012. Anak pertama 2013 anak pertama lahir. Dan itu kan masih belum ada beban kan, masih anak pertama, semua kan masih seneng, tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa, semua dinikmati lah anak pertama, seneng. Makanya namanya praise ya kan, memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan, senang gitu kan. Nah, saya sama istri itu punya rencana pokoknya nanti 4 tahun lah, karena saya sama adik itu jedanya 4 tahun. Enak, nanti anaknya sudah besar baru punya baby lagi. Nah akhirnya tapi kok Tuhan tuh punya cerita lain. Baru 2013, 2016 itu punya anak, istri saya hamil gitu. Nah akhirnya saya kasih nama anak ini Grace. Karena kan kita nggak minta tapi dikasih. Ya sudahlah, disyukuri anugerah, gitu, anugerah. Meskipun juga sebetulnya juga belum siap juga baik secara mental, secara wawasan, pengetahuan sebagai orang tua, secara ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ya ini dinikmati. Nah, struggle muncul ketika anak ketiga lahir. Anak ketiga lahir itu memang penuh tangisan sebetulnya Bu, karena ya itu tadi sebetulnya kan di anak kedua itu istri pengen steril, tapi dokter bilang jangan Bu, usianya masih muda gitu. Itu 2016, 2018 istri saya itu hamil. Nah itu jadi beban yang pertama Pris itu laki perempuan. Laki, yang kedua Grace perempuan. Ya, terus yang ketiga ini jadi istilahnya gini, kan kita merasa Praise, Grace, yang Melody, ketiga Joy Bu. Tun. Dulu Praise and Worship malah mau Praise and Worship jadi namanya sebuah acara. Jadi tiap hari, karena kan kita merasa kita ini masih secara orang tua itu masih juga banyak belajar kan. Mendidik anak tuh nggak mudah. Mungkin ngasih makan gampang lah, tapi untuk mendidik itu kadang kita juga masa nggak mampu, masih perlu salah. waktu. Iya betul. Loh, sampai Tuhan kok kenapa gitu loh, kenapa kok mbok tambahi gitu loh. 2 itu susah aku tuh, kenapa mbok tambahi. Saya tahu orang-orang yang mereka tuh bergumul tentang anak loh Tuhan, mbok kasih nom mereka gitu loh. Mereka tuh kan masih belum punya anak, bergumul lah. Aku nih Tuhan ngomong, aku percaya sama kamu. Itu sampai saya tuh cukup lama Bu, selalu saya ngomong, why always me, kenapa tuh harus aku Tuhan, kok yang lain gitu. Nah istri saya pun juga sama. Mbak pulang kerja mesti nangis karena teman-temannya nanya, kok hamil lagi toh? Ndak repot, semua keuangannya gimana? Terus kan kita juga masih dibantu mertua juga untuk ngomong apa ndak ngerepoti mertua gitu sampai sekian, karena memang ini benar-benar tidak kita rencanakan. Jadi kita dulu punya buku nama anak. Anak pertama saya setelah anak pertama lahir saya masih simpan. Setelah anak kedua saya berpikir kan nggak akan punya anak lagi karena pikirannya cuma 2. Bukunya hilang kemana? Jadi saya nggak tahu namanya siapa. Akhirnya itu tiap hari nangis sampai itu ke usia ke 4 bulan gitu. Sampai sempat saya ngomong, tapi hati-hati jangan sampai ditolak. Kasihan anak ini, dia tidak salah gitu. Tapi kan pressure-nya itu sangat berat gitu. Berat saya tahu. Sampai akhirnya enggak tahu muncul di hati saya, sudah anak ini kasih nama Joy.
Meskipun tiap hari kita nangis nih tentang anak ini, tapi kasih nama anak ini Joy. Jangan sampai dia lahir dengan kesedihan, tapi jadikan anak ini sukacita buat kita, sukacita buat kita, sukacita buat yang menemui dia, apa semua yang ketemu sama dia itu akan joy, sukacita gitu. Oke, secara nama sudah aman. Dari sejak itu kita mulai penerimaan, sukacita. Tapi kan secara manusia masih mikir ini anak dua, ya kan, uangnya dan lain sebagainya. Waktu itu kan karena saya MC mungkin belum banyak Bu, terus juga istri hanya satu pekerjaan. Tapi saya dapat ayat jangan takut, percaya saja. Saya tempel Bu, saya print, saya tempel di lemari gitu. Jadi kalau habis lihat perut istri saya, ya jangan takut, percaya saja. Terus dalam perenungan itu saya dapat satu kayak perkataan Tuhan gitu. Jangan lihat apa yang ada padamu, yang ada padamu terbatas. Lihat yang ada padaku, yang ada padaku tidak terbatas. Ya itu saya tulis juga, saya tempel Bu. Nah, itu buat saya tenang gitu loh. Akhirnya saya tenang. Akhirnya lahir anak ketiga. Menurut kami tugas kami selesai karena sudah 3 gitu kan. Nah terus kemudian singkat cerita kan saya sempat ikut KB juga karena kan itu juga si Joy pun itu juga lahir di luar istilahnya kita tuh mau dia tanggal 18 bulan 8 18 kan karena mau sesar mikirnya milih tanggal cantik. Tapi anak ini milih sendiri 8 8 18. Itu pun prosesnya, jadi proses yang anak ketiga ini lucu Bu. Jadi H-1 tuh istri saya masih kerja. Terus perutnya kan sakit. Aku kok sakit. Jadi guru ya? Iya, guru. Waktu itu sudah ngelasih juga sih ya. Yang anak ketiga sudah ngasih. Pulang itu saya bilang nggak usah, besok nggak usah masuk, kita kontrol gitu, kita kontrol. Karena kan waktu itu tanggal 7 berarti. Tanggal 7 kan karena kan prediksinya sesar tanggal 18. Terus tanggal 7, tanggal 8 kita kontrol ke dokter. Jadi kita berangkat berdua, saya sama istri berangkat. Terus ternyata dicek sudah bukaan 3. Bukaan. Jadi kita tuh langsung. Iya, ditanyain loh, kok enggak pulang-pulang? Ya lahiran ya. Jadi kita tuh enggak bawa tas, enggak bawa apa, niatnya kontrol lahir. Jadi berangkat berdua, pulang bertiga. Ini emang joy banget anak ini. Sampai sekarang pun kalau lihat anaknya emang joy. Memang wajahnya juga joy mungkin banget. sukacita ya. Bener Bu. Oh, gendut, makanya banyak, menyenangkan sekali. Nah waktu itu singkat cerita kan sudah mikir kita sudah selesai gitu. Nah 2020 itu kok istri itu seperti merasa aku kok kayak orang hamil gitu ya. Maksudnya pusing, susah makan gitu dan sebagainya. Tapi enggak mungkin kan aku sudah steril, saya bilang gitu. Kan saya sudah steril, enggak mungkin lah masih bisa hamil lagi gitu. Coba tes pack gitu kan, dites pack. Waktu itu istri saya tes pack, oh enggak, terus dibuang, aman gitu kan. Tapi kok seperti kan kalau mungkin kan sudah 3 anak kan mungkin sudah paham ya Bu ya. Mual-mual terus gak enak. Tapi kan nggak mungkin, akhirnya dia makan sembarang lah apa, karena kan berpikirnya nggak hamil gitu. Itu kan Desember Desember waktu itu kita mau liburan ke Jakarta. Jadi lah itu saya tuh tes pack lagi, tapi ditunggu. Loh kok berubah. Loh kok positif. Panik lah dia. Panik kan, aku dipanggil. Aku ya panik. Waduh, kita 3 aja kan, satu masih kedua aja nggak sanggup, 3 malah kok. Itu beda berapa ketiga sama 2 keempat? tahun. 2 tahun. Jadi 2013, 2016, 2018, 2020. Aduh. Kita sempat panik juga dan lain sebagainya. Akhirnya ya udahlah, coba kita cek ke dokter dulu, kita pastikan. Nah, sebelumnya itu ternyata saya ingat saya tuh dapat mimpi Bu. Saya dapat mimpi. Saya tuh di depan rumah orang. Ada rumah orang lagi ngerjain rumah gitu kan. Dandan gitu lah. Pak, rumahnya jadinya kapan gitu. Oh, nanti Pak akhir tahun bisa ditempati gitu. Nah, terus saya bangun. Saya ngomong ke istri saya, wah kok aku ngimpi punya rumah ya, tapi saya tahu itu rumah saya. Di dalam mimpi itu saya tahu itu rumah saya. Wah, kita mau bakal dapat rumah nih, doakan saja ya gitu. Sudah, saya tengah tahun itu dapat mimpi lagi 2 kali mimpi yang sama. Ya sama, Pak rumahnya kapan bisa ditempati? Ya nanti Pak akhir bulan. Wah, saya semakin 2 kali mimpi berarti aku dapat punya rumah ini. Aku sama istri saya, dapat rumah nih, rumahnya sudah siap ditempati gitu. Akhir tahun gitu. Nah, ketika ke dokter itu akhir tahun kan Bu,
Kontrol, Pak, dok kok saya ngalami gini. Terus dicek lah sama dokter. Ya betul Bu, ini ibu hamil. Memang janinnya belum kelihatan, tapi rumahnya sudah siap ditempati. Itu omongan yang sama yang saya dapat di mimpi. Ketika dokternya ngomong gitu, nah maksudnya ini ternyata bukan rumah kita punya rumah baru, rumah bayi ini siap ditempati. Wah, akhirnya ya sudahlah, kita nikmati sajalah anak keempat ini. Terus kita bingung, saya tuh jalan, saya ingat waktu itu masih naik motor, saya jalan, Tuhan, orang hidup itu kan dari dalam kekristenan itu butuh memuji Tuhan, ya butuh praise, butuh grace, butuh joy. Kalau mereka sudah punya grace, sudah punya joy dalam kehidupannya, kan sebetulnya sudah cukup sebagai orang beriman, anak Tuhan tuh kalau sudah grace itu kan sudah punya, dapat grace, sudah dapat joy, itu kan sudah enak hidupnya. Apalagi tuh Tuhan yang dibutuhkan orang Kristen itu. Orang Kristen itu butuh iman. Makanya saya kasih anak anak saya faith. Nah, iya itulah. Jadi semua anak tuh punya cerita yang luar biasa. Iya. Tapi gini, memang di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Iya, saya setuju. Karena memang orang Yahudi, di kamus bahasa Yahudi, cari, tidak ada tulisan kebetulan, tidak ada. Yeah. Jadi kita mesti ngerti bahwa semua itu diatur oleh Allah El Shaddai. Amin. Tuhan itu menciptakan, ya, tidak cuma nyiptakan, dia pelihara. Yeah. Dia tidak cuma pelihara, diatur supaya ini bergerak. Loh, hebatnya Tuhan itu di situ. Bayangin kok dia cuma menciptakan bumi, dia ciptakan semua binatang-binatang, tapi tidak bergerak. Mau apa coba? Ya kan? Tapi dia ciptakan bergerak sehingga planet segala bergerak semua dan tidak tubruan. Iya, betul. Jadi di sini kita mesti ngerti bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Semua diatur dengan Tuhan. Iya. Dan itu juga akhirnya nama-nama anak itu juga mengingatkan kita. Iya, betul. Ya toh? Itu bisa langsung khotbah itu. Iya. Jadi bisa ingat bahwa iya, kita butuh untuk terus memuji Tuhan, kita butuh untuk kita terima anugerah Tuhan, kita butuh untuk kita, yang ketiga apa? Sukacita. Harus sukacita, karena sukacita itu yang mendatangkan berkat Tuhan. Yeah. Karena kalau kita datang kepada Tuhan, frekuensi kita tidak sama dengan sorga, maka sukacitanya tidak turun, gitu loh. Dan yang terakhir adalah iman. Yeah. Jadi disinilah kita sebagai anak Tuhan, kita mesti melengkapi apa semua yang ada, yang sudah diberikan dalam diri. Betul. Iya. Sampai saya buat tulisan, Bu, praise open the doors to grace and joy in our life, but faith is the key to open it. Wah. Bagus itu. Iya, pasang Iya. di rumah. Jadi sekarang berarti yang gede kelas berapa? Kelas 4 SD tahun ini, nanti 4 SD, Kelas 4. TK dan masih bayi. Iya. Puji Tuhan. Iya. Jadi itulah yang apa ya? Saya ini memang gini. Saya senang tadi. Pada waktu tadi ya bingung, takut gitu, ada ayat yang dipasang. Iya. Ya, itu salah satu cara untuk kita ini, iman kita lagi down, kita lagi di dalam sepertinya ketakutan, kekhawatir gitu ya. Tapi begitu kita ngelihat ayat itu bangkit lagi iman kita. Nah, itu salah satu bagus itu. Ya, supaya kita tidak terlarut di dalam semuanya itu. Dan itu yang saya pelajari, saya dengarkan ini, wah itu. Yang utama adalah setiap kali ada tugas, itu bukan beban. Iya, betul, Bu. Tapi satu namanya kepercayaan yang Tuhan berikan. Betul. Anak 4 pun itu kepercayaan Tuhan. Sama satu lagi, Bu, mungkin seperti yang dilanjutkan yang disampaikan tadi, yang pertama mau belajar, yang kedua kerjakan dengan segenap hati, sama apapun yang cuma tanganmu kerjakanlah dengan segenap hati, dan yang ketiga itu yang dari proses yang saya jalani sampai saat ini, yaitu kerjakanlah segala sesuatu sama seperti untuk Tuhan. Jadi yang kamu lakukan itu bukan untuk melayani manusia, tapi untuk melayani Tuhan. Ya kan dalam pekerjaan pun kan ada namanya UMK, Bu, upah minimum kota ya. Tapi ketika saya belajar, ketika saya melayani, sikap hati saya ini seperti untuk Tuhan, maka saya dapatnya UMKS, Bu, upah minimum kerajaan surga. Amin. Itu kan terbatas, bukan amin. hanya materi, tapi ya itu anak, ya keluarga, ya relasi, ya promosi, semuanya itu. Memang itu paradigma yang harus dirubah.
kita kerja di gereja, di pelayanan, jangan hidup dari gaji. Kalau gaji ya dapatnya itu aja gitu, UMK itu. Tapi kalau mau UMKS, nah mesti extra miles ya. Dikasih satu kerjaan, kerjakan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap apapun yang kita bisa kita lakukan dengan baik ya. Terima kasih Yudi buat kesaksiannya, apa yang ada bisa memberkati akan kita semua. Saya karena senang dengan satu proses. Makanya saya tuh suka dengan true story. True story itu betul-betul nyata kehidupan dan kita bisa ngelihat. Itu selalu menarik buat saya. Ya. Jadi terima kasih buat apa yang sudah di-sharingkan, biar ini bisa jadi berkat buat pendengar Podium Podcast Holy Stadium. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Lakukanlah yang terbaik dalam setiap kesempatan, dan kesempatan terbaik akan datang menghampirimu. Setiap kali engkau dapat pekerjaan, lakukanlah yang terbaik sedapat mungkin.